Lebih nyaman yang di tempat awal, tentu saja di tempat yang baru itu pasti bakal bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, kali ini saya cuma mau ngobrol-ngobrol saja. Jadi belum ada konten yang mau saya bikin tentang burung yang saya ternak. Makanya untuk itu, bila mana teman-teman ada ide saya harus bikin konten apa, silahkan beri masukan, tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang nanti mau saya obrolin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Tentu saja mengenai peternakan, yaitu khususnya ternak burung. Jadi gini teman-teman, banyak banget keluhan dari teman-teman tentang ternak burung, misalnya mengalami masalah telurnya zong, atau sudah jodoh, sudah lama nggak kunjung nelur, atau suka berantem. Ada juga yang ngeluh tentang indukannya nggak mau ngeram. Ada lagi yang saya meloloh kok gampang mati. Setelah umur di atas 5 hari itu mati. Itu banyak sekali teman-teman kita yang ngeluh seperti itu. Jadi kali ini saya mau sharing. Misalnya indilan yang kita loloh itu nggak sehat. Itu kadang bukan kesalahan kita waktu kita ngeloloh, itu berasal dari kandang itu sendiri juga bisa itu ngaruh di indilan. Contohnya seperti ini. Kandang nggak pernah dirawat, masa bodoh dengan kandang. Terus di kandang itu kalau sudah kotor, kan banyak virus, banyak kutu itu. Jadi virus itu kadang itu masuk di induknya juga bisa nyerang induknya, tapi bisa nyerang telurnya juga bisa teman-teman. Misalnya selagi induk nelor produksi, nah kadang virus itu sudah mengenai telurnya. Bisa jadi karena tempat kandangnya itu nggak pernah dirawat, atau kadang kita sendiri ngecek telur, tangan kita kotor. Jadi virus itu sudah masuk di telur, makanya nanti ketika netes pun, itu pasti indilnya itu kecentet. Kita loloh berusaha kayak apa itu juga rata-rata mati. Untuk itu teman-teman, saya nyaranin sebelum kejadian menimpa kita, misalnya indiran banyak mati atau ya keluhan-keluhan yang lain itu, jadi rawatlah dulu dari kandang itu sendiri. Jadi kandang itu dirawat dari semenjak awal, dan terus perawatan itu harus ada terus. Karena apa? Burung buang kotoran di situ. Sisa makanan juga ada di dalam kandang situ. Tentu saja bikin kotor suasana kandang itu sendiri. Dan tahu sendiri kotoran-kotoran burung, telek kalau bahasa Jawanya, yang di bawah itu lama-lama numpuk. Kan itu menimbulkan virus, kutu, atau ya kuman-kuman lain lah. Belum lagi udaranya di dalam situ kan pengapnya pengap kotoran. Jadi udara yang dihirup sama indukan itu sendiri kan sudah nggak sehat itu teman-teman. Makanya nanti itu pasti kalau produksi juga hasilnya jelek. Kalau misalnya ada teman yang tanya ke saya, Mas saya ngeloloh umur sekian hari terus mati, atau Mas kok indukan saya setiap nelor dipecahin atau dibuangin, atau bahkan nggak mau ngeram. Nah, dicari dulu semua itu. Apakah yang saya sampaikan ini sudah pernah teman-teman praktekin, misalnya perawatan kandang agar selalu netral gitu teman-teman. Jadi kandang itu kalau netral nanti burung pun sehat gitu. Kalau memang itu sudah dilakuin, rata-rata nanti produksinya pun sehat dan bagus. Indilnya pun kita loloh mudah. Memang juga ada pergantian musim gitu teman-teman. Dari panas, yang tadinya panas lalu dingin, misalnya contohnya dari kemarau ke musim hujan, atau sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi perubahan yang sangat ekstrim
itu juga bikin burung itu bermasalah, enggak induknya ataupun enggak anakannya gitu teman-teman. Tapi kalau musim kan enggak terus-terusan, yang penting kandang dirawat itu dulu. Jadi berangkat dari kandang dulu, usahakan kandang itu selalu netral, jadi sejuk gitu teman-teman. Itu satu dari kandang ya teman-teman. Jadi dari kandang itu sendiri sudah membawa masalah-masalah lain yang sangat banyak nanti di kemudian hari kalau kita malas untuk bersih-bersih kandang itu teman-teman. Saya jamin itu pasti begitu. Itu kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Ketika mulai menangkar burung pertama, kandangnya baru bagus dan indukannya pun bagus, indukan dari muda, pasti produksinya bagus. Tapi lama-kelamaan jelek. Nah teman-teman pasti nganggap burungnya sudah melemah. Kita ganti burung muda pun kalau tadinya kandang nggak dirawat, kan sudah dipakai lama itu sama burung yang awal tadi, pasti nanti hasilnya juga jelek teman-teman gitu. Tapi kalau kandang baru itu rata-rata burung seger, produksinya pun bagus. Sekarang kita bahas dari perawatan burungnya itu sendiri. Burung itu juga membutuhkan pakan nutrisi. Nutrisinya yang lengkap, misalnya vitamin E, F atau apa, tapi ukurannya yang pas teman-teman. Karena kalau kita kasih ukurannya nggak pas, nanti juga nggak seimbang. Kalau nggak seimbang nanti menjadikan burung itu juga over gitu. Misalnya kita kasih jangkrik pol-polan itu, mentang-mentang vitaminnya ada atau gizinya ada, tapi kalau kebanyakan terus di vitamin lain kurang, itu nanti juga over. Induk itu pasti bermasalah kalau sampai over. Misalnya dari indukan muda yang belum pernah produksi kebanyakan jangkrik, pasti berantem karena birahinya muncak. Ya kalau birahinya muncak itu bisa barengan juga antara jantan dan betina. Kalau nggak bareng, misalnya oper birahinya itu yang jantan duluan lebih tinggi nih, betinanya agak kurang nih birahinya, nanti bisa dihajar itu yang betinanya. Itu kalau pemberian vitamin yang nggak seimbang gitu teman. Jadi kalau ngasih pakan sewajarnya aja dan usahakan yang konsisten. Misalnya biasanya itu pagi jam 8 kita kasih jangkrik 10 ekor atau 15 ekor misalnya. Ya tiap hari segitu aja. Nggak usah banyak-banyak atau jangan dikurangin secara mendadak kalau kita nggak ada tujuan lain gitu. Kecuali ada tujuan lain, misalnya kok nggak nelur-nelur tapi kita pengen nelur. Nah, videonya pernah saya sampaikan. Jadi dimainkan pakannya di situ secara dadakan nggak apa-apa. Itu kalau untuk memicu birahi agar burung itu cepat produksi. Ini khususnya kalau burung jalak ya teman-teman. Kalau teori seperti ini, jadi praktik seperti tadi itu kalau memperlakukan seperti itu khusus untuk burung jalak. Kalau burung yang lainnya seperti murai beda lagi. Dan saya juga pernah sampaikan lewat video khusus jalak dan khusus murai. Itu dari segi pemberian pakan ya teman-teman. Lalu kalau misalnya ada indukan yang sering bertelur, telurnya zong, kalau tadinya sudah ngisi kok tiba-tiba enggak, itu kan pernah saya sampaikan juga itu cara ngatesnya seperti apa. Misalnya kegemukan, nah itu memasukin perawatan burung. Jadi burung ditangkap, dikeluarin dari kandang tangkar, kita jemur dari pagi sampai jam 10, itu enggak nyampe 2 minggu rata-rata itu lemaknya udah menurun. Kalau yang senior-senior itu rata-rata burung produksi 3 kali itu sudah mulai diistirahatkan, dijemur gitu teman-teman. Tapi kalau saya sih ya, kalau sudah mulai bertelur zong atau sudah nggak ngisi gitu, baru kita cari tahu kenapa gitu. Tangkap memang tangkap sih. Kalau nggak kegemukan ya nggak saya jemur. Kalau sekiranya itu kegemukan kan di tangan begini kan berasa banget itu teman-teman. Kalau kegemukan itu baru kita jemur. Dan jangan lupa, misalnya teman-teman mau memulai menangkar burung, usahakan cari bibit itu yang baik, yang bagus,
Yang saya maksud baik dan bagus di sini, kalau burung jalak itu rata-rata yang postur tubuhnya itu besar-besar, itu bagus. Itu teman-teman. Jadi kalau mau membuat indukan, usahakan yang dari muda, jangan yang tua. Ini kita sudah pemula, memulai beli indukan yang kita sendiri belum pengalaman, belum ngeh burung itu tua apa muda. Nanti kalau kita dapatnya yang tua, kita hanya tertarik sama harga murah. Karena indukan tua itu rata-rata pasti dijualnya murah. Karena saya sendiri kalau sudah tua, umurnya sudah 3 tahun, burung yang saya pelihara itu saya akhirin teman-teman. Jadi saya jual akhir. Tapi kemungkinan di tempat pembeli itu didangdanin lagi supaya masih produksi, dan produksinya diharapkan masih bagus gitu teman-teman. Tapi kalau indukan sudah tua, mau kita rawat baik kayak apapun, mungkin kalau suruh maksimal dan berkepanjangan itu kayaknya nggak mungkin. Jadinya saya malas. Jadi kalau sudah umur 3 tahun saya afkirin. Atau belum sampai 3 tahun tapi produksinya itu sudah melemah drastis dan kita coba dandanin tetap begitu lagi, tetap saya afkirin teman-teman. Gitu. Jadi usahakan memulai dari bibit indukan itu yang dari muda. Itu teman. Pokoknya di bawah 2 tahun lah itu masih ada harapan untuk produksi yang maksimal. Tuh makanya banyak teman-teman tuh yang ngeluh tempat saya nggak nelur-nelur, atau kalau nelur nggak diingram, itu banyak sekali permasalahannya teman-teman. Saya mau ngejawab dari mana, makanya saya mau jawab ini, nggak taunya nanti permasalahannya yang ini atau beda gitu kan, percuma nanti saya dikira jawabnya asal-asalan. Bukan teman-teman, bukan begitu. Jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, dari awal kita ternak itu coba kita rawat kandang, rawat burung. Pokoknya yang penting itu kita konsisten, pemberian yang ajak gitulah. Misalnya jangkrik biasanya 10 ya 10 aja tiap hari gitu. Itu kalau kita nggak punya niat untuk perubahan tertentu ya teman-teman. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang tanya, loh saya kan nggak tahu burung yang masih muda atau yang sudah tua kayak apa om. Nah makanya dari itu tontonlah video-video saya yang pernah saya sampaikan. Jadi burung, ciri-ciri burung yang sudah tua khususnya jalak itu seperti apa, yang masih muda seperti apa, itu seringkali saya sampaikan lewat video. Kalau teman-teman mau cek video-video saya semua itu sudah dapat gambaran gitu teman-teman. Om, burung itu ketika di bawah 1 tahun itu kayak gini ciri-cirinya, 1 tahun kayak gini, dan kalau di atas 2 tahun itu kayak gini gitu. Jadi teman-teman bisa mendapat gambaran dari apa yang saya sampaikan lewat video-video yang lalu. Kalau teman-teman dapat indukan yang sudah tua itu nyesek teman-teman, nyesel gitu. Apalagi yang namanya indukan burung itu, sepengalaman saya sih teman-teman, pindah dari tempat, misalnya dari sini pindah ke tempat lain, itu kan memerlukan adaptasi. Tentu saja di sana itu, di tempat lain itu nggak langsung produksi. Itu saja kalau indukan yang masih muda loh teman-teman ya. Yang tadinya misalnya di sini bagus, itu pindah tempat itu bisa berubah. Pertama adaptasi, untuk adaptasi tempat, terus dia akan merasakan, burung itu merasakan lebih nyaman waktu di sini apa di tempat baru. Itu teman-teman, kalau lebih nyaman yang di tempat awal, tentu saja di tempat yang baru itu pasti bakal bermasalah nantinya gitu loh. Jadi kalau beli indukan itu memang resiko teman-teman. Jadi kalau bisa itu jodohin sendiri. Kalau misalnya nggak tahu cara jodohnya model pasangan salah satu, beli aja ombyokan des 5 pasang atau 2 pasang yang dari anakan kan murah. Misalnya teman-teman beli indukan 1 pasang nih, harganya sekian, terus beli anakan itu dapat 4 pasang teman-teman. Enakan mana? Nanti kan harapan kedepannya enak yang dari muda. Gitu loh. Jadi kalau jalak suren itu mudah ngejodohin teman-teman. Seperti video-video yang sering saya sampaikan itu cuman begitu. Jadi nggak bingung. Kalau misalnya loh ngebedain
jantan dan betina seperti apa Mas? Misalnya saya pernah menyampaikan ciri-ciri burung jalak jantan dan betina itu yang tua seperti apa dan yang masih muda seperti apa. Kan teman-teman bisa lihat video saya itu teman-teman. Toh nanti misalnya beli 4 pasang, secara prediksi oh jantan betina, ternyata salah di kemudian hari nanti setelah kelihatan ciri-ciri yang pasti itu. Oh banyak betinanya, tinggal cari lagi pejantannya lagi. Atau yang betina ini kita tukar, misalnya beli 4 pasang, berarti jumlahnya kan 8 nih, dapat betinanya 6, jantannya cuma 2. Kan yang betina lebih itu bisa kita carikan jantan yang baru, atau betina ini kita tukar sama yang jantan lagi gitu. Sama di rata-rata kalau di peternak ada teman-teman itu. Jadi kan enak kalau jodohin dari muda itu. Kalau jalak suren seperti itu, nggak hanya jalak suren lah, murai batu saya ngejodohnya juga seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman masih belum ada ilmu tentang ngejoin 1 lawan 1 gitu, ya mending beli ombyokan seperti saya sampaikan tadi, beli dari yang masih muda lah, kita ombyokkan jadi 1 dulu gitu, biar cari jodoh masing-masing. Soalnya kalau burung jalak itu kalau jodoh itu kelihatan sekali, jadi ada kreasi itu. Jadi videonya juga pernah saya sampaikan juga itu. Burung jalak suren jodoh itu kreasinya seperti apa. Itu mudah dipahami, mau sama pemula pun sangat mudah dipahami. Apalagi kalau kreasinya sudah sangat uleng. Wah itu kalau sudah uleng banget, apalagi sudah umur, kita pindah ke kandang tangkar pasti langsung nelur. Tuh ya teman-teman, jadi perawatan burung dan kandangnya itu penting sekali. Tuh, itu yang wajib kita menjadikan PR kita kalau kita mau ternak, agar nanti tidak mogol di tengah jalan atau enggak gagal gitu teman-teman. Lalu unjal itu sendiri kita harus mencari informasi, misalnya burung ocehan seperti kacer, sulingan, murai batu ataupun jalak. Itu rata-rata sarangnya pakai apa sih yang demen. Nah, kita dapat informasi dari luar, dikasih tahu, oh pakai ini ya, kita pakai. Lah di perjalanan memakai itu kan kita juga sambil melihat burung itu suka enggak sama unjal yang kita kasih atau sarang yang kita kasih itu, suka enggak gitu. Nah di perjalanan kita bisa ganti sendiri, kita kasih ini mana yang dia suka baru kita kasih itu juga ngefek ke burung itu sendiri. Kalau nanti unjalnya dia kurang suka, kalau sarangnya nggak nyaman, dia nggak suka, ya itu tadi ngeramnya nggak jelas, atau kadang telurnya malah dipecah atau gimana. Jadi gangguan itu datangnya dari mana-mana kalau burung selagi masa ngeram itu. Jadi di situ nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Jadi unjal pakai apa sih yang bagus gitu. Hanya saja kalau saya nyampaikan, rata-rata burung ocehan itu sukanya sama daun cemarang yang sudah kering. Itu hampir burung semua ocehan itu suka itu teman-teman. Tapi apalagi kalau kita tahu yang lebih disukai burung ini unjalnya seperti ini gitu. Itu pasti saya yakin nanti produksinya bagus gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, obatnya apa saja untuk perawatan kandang dan burung? Nah ini saya sampaikan. Nah inilah teman-teman persediaan obat-obatan yang selalu ada di tempat saya. Jadi kalau ternak itu memang kita harus menyediakan obat-obatan khususnya untuk binatang yang kita ternak. Itu jadi jaga-jaga, kalau bisa itu sebelum sakit kita usahakan jangan sampai sakit, dan bila mana sampai sakit obatnya pun kita sudah ngadep itu kalau bahasa Jawanya itu. Ini yang di sini ini khusus pengobatan untuk burung-burung yang saya pelihara itu, saya selalu menyediakan obat-obatan seperti ini. Tapi ini juga ada yang kurang karena habis lupa belum beli.
Terus kalau untuk perawatan kandang, ini saya juga menyediakan seperti ini teman-teman. Nih, saya nggak usah sebut merek ya teman-teman, tapi saya yakin teman-teman melihat barang ini semua pasti tahu ini apa aja itu. Semuanya ini adalah untuk perawatan kandang atau bok loloh itu teman-teman, ataupun kurungan kalau misalnya ada di gantangan atau yang kita jentelin gitu. Jadi ternak itu memang kita kudu mempersiapkan segala sesuatu yang sekiranya bakal kita butuhkan teman-teman, dari perawatan kandang sama perawatan burungnya itu juga memerlukan suatu bantuan, misalnya ya obat atau penetral kandang itu seperti ini. Jadi ini misalnya ada yang apa buat khusus ini virus atau semut atau kutu-kutu yang lainnya lah gitu teman-teman, di sini ada. Jadi kita tinggal pakai, nggak usah bingung-bingung. Di sini kita nggak ngejelasin cara pakainya, tapi cuman ngobrol biasa, bikin kandang kita itu selalu bersih dan netral gitu. Jadi kalau cara pemakaiannya juga videonya kan sudah ada tuh, waktu saya nyemprot-nyemprot kandang, atau kalau contohnya kalau yang obat-obatan untuk burung cara pakainya seperti apa, saya pernah bikin videonya. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya obrolin ini ada manfaatnya untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Bila mana ada yang kurang jelas atau teman-teman ada suatu pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya tahu, saya usahakan saya pasti akan jawab. Kalau nggak jawab langsung lewat jawaban di komentar, pasti akan saya bikinin video. Oke teman-teman, saya akhirin dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bila mana ada salah dan kurang cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.